الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, untuk meyakinkan manusia kalau hari kiamat itu ada, hari kebangkitan ada, Allah pada surah An-Nazi'at sampai 5 kali bersumpah. Jadi makna sumpah ini untuk apa? Untuk taukid, untuk menguatkan. Kalau seandainya tulang belulang manusia kalau sudah hancur bisa disatukan kembali oleh Allah, sebagaimana biji-bijian yang tidak pernah terpakai selama bertahun-tahun lamanya, kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam tanah dan terus disiram oleh air. Kemudian ketika itu tumbuh-tumbuhan itu syaqqal arda, wa idzal ardu ketika bumi itu membelah diri. Arti membelah diri apa? Biji itu membelah dirinya. Kenapa? Karena sudah disirami air dan Allah memerintahkan kepada dia untuk hidup ya. Begitu juga manusia. Jadi artinya perlu 5 sumpah. Karena banyak manusia tidak yakin budoinya nurul kiamatnya. Apa betul manusia akan dibangkitkan? Apa betul ada tiupan sangkakala yang pertama dan apa betul tiupan sangkakala yang kedua? Sekarang kita akan membedakan. Ini masih kita dalam surah An-Nazi'at. Allah ingin menguatkan lagi kalau tiupan sangkakala yang pertama itu ada dan yang kedua juga ada. Cuma berbeda ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita masih pada surah An-Nazi'at ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tarjufur rajifah. Tarjufu itu bergerak sekaligus mengeluarkan suara, itu rajifah namanya. Maka dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan rajifah itu apa? Rajifah itu adalah tiupan sangkakala yang pertama. Kenapa tiupan sangkakala yang pertama? Karena ketika ditiup sangkakala yang pertama bersuara dan bergerak. Yang bersuara apanya? Ini konsentrasinya bukan pada tiupannya, tidak. Tetapi ketika wasuyiratil jibal, gunung-gunung itu diangkat semua oleh Allah. Ketika matahari itu dibelah oleh Allah. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Jadi itu membuat bersuara. Ini seperti tatkala Allah mengazab kaum Ad. Birihin sarsarin atiyah. Rihin itu angin, sarsarin angin yang bersuara. Makanya setiap angin kencang itu ketika dia masuk rongga itu dia bersuara, suara kencang. Atiyah itu syadidah. Arti syadidah apa? Sudah bersuara dia kuat lagi maknya. Jadi kekuatan angin itu kuat, maka dinamakan dengan rihin sarsarin atiyah. Maka angin yang bersuara yang kencang tadi memasuki setiap rongga-rongga yang ada pada diri manusia. Rumahnya hana perlekerali, rumah kaum Ad hancur semua. Kemudian angin-angin itu masuk ke dalam rongga-rongga hidung mereka, sehingga karena tidak sanggup tertahan lagi, yang paling lemah di antara seluruh anggota tubuh ini, engsel yang paling lemah adalah leher. Maka yang duluan copot adalah lehernya. Ya. Jadi makanya lehernya copot. Kaum Ad itu semua mereka copot lehernya, tidak ada yang tidak copot lehernya ketika masuk angin ke dalam rongga-rongga tubuh mereka. Ini yang namanya ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Ini yang pertama, yauma tarjufur rajifah. Jadi nanti tiupan sangkakala yang pertama, ini ada dalam tafsir Al-Qurtubi, ada dalam tafsir Al-Baghawi. Beliau mengatakan tarjufur rajifah itu tiupan sangkakala yang pertama. Tarjufur rajifah itu
as-sautu bil harakah, ada suara kemudian ada goncangan lagi, ya, itu tiupan sangkakala yang pertama. Jadi suara itu bukan konsentrasinya bukan pada tiupannya, tidak, tetapi pada yang diterbangkan oleh Allah tadi. Itu suaranya di situ konsentrasinya. Sudah. Kita lanjut lagi. Tatsba'uha radifah. Tatba'uha ini dilanjutkan dengan tiupan sangkakala yang kedua, maka dinamakan dengan radifah. Radifah itu apa? Radifah itu kalau dalam hadis nanti fa'ardafa, ardafa itu mengikuti, dia ikuti, kemana pergi dia ikuti. Maka ada hadis yang menyebutkan ada seorang sahabat terus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penggunaan kalimat mengikuti digunakan radifa, radifa, ardafa. Jadi kemana pergi diikuti. Artinya apa? Setelah tiupan sangkakala yang pertama, itu memang harus ada tiupan sangkakala yang kedua, namanya radifah. Radifah memang ada juga teriakan, tapi teriakan itu bukan teriakan dari suara dari ini, tidak, bukan suara dari alam yang dihancurkan oleh Allah, tidak. Karena apa? Tidak hancur lagi, tidak hancur lagi. La tara fiha iwaja wala amta. Nanti ketika ditiup sangkakala yang kedua, memang tidak ada lagi gunung, tidak ada, semua tidak ada lagi. Jadi mereka tu la tara fiha iwaja wala amta. Tidak ada jalan berkelok-kelok, tidak hana gunung liba, tidak ada bukit-bukit lagi, tidak ada lembah-lembah lagi. Cuma ada suara, suara siapa? Suara siapa? Maka di situ disebutkan sahah. Sahah itu adalah teriakan orang-orang yang dibangkitkan di padang mahsyar. Ini yang pertama. Ada yang kedua, pendapat kedua, itu adalah teriakannya malaikat. Jadi teriakan malaikat itu zafir wa taghayyud. Zafir, takayud, dua. Yang ketiga, teriakannya neraka. Teriakan neraka dibalik, takayudza wa zafira. Kalau malaikat zafir wa takayud, dalam Al-Quran kalau neraka takayudan dulu baru zafir. Jadi zafir itu berteriak, teriakan para malaikat. Kemudian yang kedua, takayud. Takayud itu apa? Marahnya luar biasa. Kemudian selanjutnya neraka juga berteriak, taghayyudhan wa zafira. Jadi dia sangat marah sekali dan berteriak supaya penduduk neraka itu cepat-cepat masuk ke dalam neraka. Maka yang kita dengar nanti suara itu bukan suara ini lagi, Pak, kan gunung kan yang lima. Tetapi fa idza ja'atis sakhah. Ketika nanti ada suara-suara teriakan malaikat, teriakan neraka, teriakan penduduk di padang mahsyar itu. Yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Maka Ibnu Abbas mengatakan ini adalah ketika ditiup sangkakala yang kedua, penuh dengan teriakan-teriakan sehingga seorang itu lari dari saudaranya. Anak juga berteriak, "Dron ya hanana purna agama gelum." Ngomong istrinya lagi, "Kamu juga tidak mengajarkan saya apa-apa, tidak mengajarkan salat, ibadah dan lain sebagainya." Akhirnya semua lari. Ini teriakan, beda teriakan tiupan sangkakala yang pertama dengan yang kedua. Kemudian jaraknya berapa tahun itu? Tiupan sangkakala yang pertama dan kedua berapa tahun? Kita ambil tafsir Jalalain dan tafsir Sawi. Al-masafah baina nafkhatul ula wa thaniyah 40 sana. Jarak tiupan sangkakala yang pertama dan kedua itu 40 tahun lamanya. 40 tahun itu kalau kita konversikan dengan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di akhirat itu satu hari itu 1000 tahun, 1000 tahun. Makanya 40 tahun itu maknanya apa? 40.000 tahun lamanya. Artinya kita tinggal di alam barzakh nanti tidak kurang dari 40.000 tahun lamanya. Walaupun orang sebelum kita sudah ada di alam barzakh, minimalnya 40.000 tahun kita berada di alam barzakh. Jadi meninggal ketika tiupan sangkakala yang pertama dan dibangkitkan pada ketika tiupan sangkakala yang kedua. Maknanya kita sudah tidur di alam barzakh 40.000 tahun lamanya. Waktu yang panjang sekali kalau dibandingkan dengan waktu dunia. Yang dunia dia 60 tahun mandung kata pegak dia. Tapung dua kali ibadah kali mandung kali baik. Artinya apa? 60 tahun itu menurut kita sudah lama sekali 60 tahun. 70 tahun itu lama sekali 70 tahun. 80 tahun itu lama sekali, Pak. Padahal sebentar saja. Karena kehidupan dalam kandungan sebentar, ada waktunya. Nawate, Pak, tikurung bulu nawate. Di alam dunia ini nawate, fi'at.
paling tegah padung, tertutun. Kita ambil saja Fir'aun laknatullah 90 tahun. Fir'aun yang membesarkan Nabi Musa umurnya 90 tahun. Maka karena dia kanker ini, nggak bisa makan apa-apa lagi, meninggal dunia 90 tahun. Dia nikmati dunia 90 tahun. Dia nikmati fasilitas Allah 90 tahun. Dia nikmati tubuh ini 90 tahun. Dia pegah roh hebat, ayu, cuma 90 tahun saja. Tapi ketika masuk ke alam barzakh, yang jenuh kaitan mulai alam barzakh dan belum dibangkitkan lagi. Artinya apa? Lebih dari 40.000 tahun mereka berada di alam barzakh. Ini tiupan sangkakala yang kedua. Artinya hendak boleh ragu, hanya beriman saja. Karena iman itu apa? Iman itu bil qulub. Karena kita sudah beriman kepada Allah, wa amilus salihat, maka mari kita beramal saleh. Amal saleh itu dengan apa? Bil jawarih. Karena kita beriman kepada Allah, kita yakin pada tiupan sangkakala yang pertama, tiupan sangkakala yang kedua, maka kita mari beramal, amal saleh. Kita ngomong baik-baik, kita beribadah, kita buat ini, buat itu. Yang jelas ibadah dalam arti yang sangat luas sekali. Bukan salat saja, tidak. Bukan baca Al-Quran saja, tidak. Kata-kata yang baik juga ibadah. Tidak melihat maksiat juga ibadah. Kita tidak ambil punya orang lain juga ibadah. Tidak menzalimi orang lain juga ibadah. Jadi ibadah itu dalam konteks yang luas sekali. Oh, tidak sanggup bersedekah, hanya sanggup bersedekah. Seperti sahabat mengatakan, kami orang miskin ya Rasulullah, kamu hanya sanggup bersedekah seperti orang-orang kaya itu bersedekah. Apa kata Rasulullah? Kamu duduk saja beristighfar, kamu sudah bersedekah untuk dirimu sendiri. Ya. Kamu duduk saja astagfirullah, 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 atau dalam perjalanan astagfirullah, astagfirullah, kamu sudah bersedekah untuk dirimu sendiri. Kaum muslimin sedang yang dirahmati Allah. Nanti ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, qulubu yawma idzi wajifah. Jadi qulub ini jamak dari qalbun. Qalbun itu hati. Hati mereka waktu itu ketakutannya luar biasa. Jadi qulubu yawma idzi wajifah. Wajifah itu al-khauf ma'al qalaq. Sudah takut, gundah lagi. Makanya Allah mengatakan kegundahan kita di dunia tidak sebanding dengan kegundahan di akhirat. Lebih gundah lagi. Ketakutan kita ketika di dunia hilang harta kita tidak sedahsyat ketakutan kita ketika di padang mahsyar. Ketakutan kita di dunia ketika hilang jabatan tidak sedahsyat ketakutan kita ketika di padang mahsyar. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Saya uji kalian, kata Allah. "Walanabluwannakum bisyai'in." Itu itu kata Ibnu Abbas dalam tafsir beliau, yadullu ala taqliliz zaman. Cuma sedikit sekali ketakutan kita. Makanya bisyai'in minal khaufi, takut bakal gak ada jabatan lo ya Allah, gak ada peng lo ya Allah, gak ada harta lo ya Allah. Tidak sebanding itu, tidak sedahsyat ketakutan kalian ketika di padang mahsyar. Hana atau permun daya di hati yang di padang mahsyar. Hana atau permun tak ada ngejuinan Makanya seorang itu keluar kata-kata dari mulutnya apa setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, menyolot tepu lagi nyo. Lu beribadah belulu ya Allah. Nyo tepu lagi nyo, hana lu pegang maksiat ya Allah. Ya. Ini namanya nafsu lawamah. Maka lawamah itu di dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan lawamah imma fi khairin wa imma fi syarrin. Seorang itu mencaci dirinya sendiri. Apakah dia mencaci dalam kebaikan? Bagaimana mencaci kebaikan? Kenapa sedikit sekali ibadah saya? Kenapa sedikit sekali saya berbuat baik? Kenapa sedikit sekali saya berbuat ini, berbuat itu? Kalau saya tahu seperti ini, maka saya akan berbuat kebaikan yang lebih banyak lagi. Bahkan ada dalam sebuah hadis qudsi, ada seorang yang mati syahid, apa katanya? Ya Allah, kalau Engkau izinkan, ya, saya tahu dahsyatnya pahala mati syahid itu, saya akan kembali lagi ke dunia, mati syahid lagi. Kemudian ke alam barzakh, kembali lagi mati syahid lagi sampai berapa kali. Ya, artinya apa? Pahala mati syahid itu kan dahsyat luar biasa. Maka sahabat-sahabat itu mengatakan kalau seandainya bisa kembali lagi, saya mau mati syahid lagi. Begitulah seorang itu ketika dia nanti sudah berada di alam lain. Karena alam barzakh hana boleh bahana kerja le katanya. Yang kerja ke ditino, yang ibadah ke ditino. Artinya di sini di dunia ini enggak ada waktu istirahat sebenarnya. Istirahat dalam arti yang positif ya. Jadi artinya tidak ada waktu istirahat untuk beribadah, tapi harus beribadah, ibadah haju. Ibadah bukan dalam konteks yang sempit, tidak. Jadi ibadah itu bukan konteks sempit, berkata yang apakah hendak yang tunat, apakah hendak apakah hendak tidak. Ibadah itu dalam konteks yang sangat luas sekali. Kullu ma yuhibbuhu Allah wa yurdihi.
zahirah wa batinah. Menjaga diri saja sudah ibadah. Lulun jaga diri ya Allah, haid terjerumus lagi urungnya ya Allah, ibadahnya banyak. Itu warak namanya dalam kajian tasawuf. Jadi warak itu memang ada warak yang haram, ada warak yang warak haram, warak syubhat, warak yang halal. Yang halal haid pupuk ni memang. Gede paling-paling warak yang haram lah. Kalau yang syubhat paninanya model-model gede alah syubhat nada talun ninan. Pajuh judul lagi maahnya Pak. Tapi kalau warak yang haram mungkin ya kita bisa kita jauhi. Kita warak saja sudah dapat ibadah, maka ibadah ni Pak. Zahirah atau batinah. Batinah itu dalam hati. Ya, kata ni dia, ilmu bubuknya ya Allah. Tetapi kebanyakan yang dicatat oleh malaikat itu adalah zahirah saja, tidak batinah ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Qulubu yawma idzin wajifah. Ini ayat ini adalah bentuk gaya bahasa majaz mursal alaqah juz'iyah ya. Apa maksud alaqah juz'iyah? Allah hanya menyebutkan salah satu anggota tubuh yaitu hati, karena yang takut itu hati. Ketika kita ketakutan yang awal mendadu hati Pak, kan mulai Pak. Maka ini namanya majaz mursal. Ketika hati itu takut, semua anggota tubuh menjadi takut ya. Ini namanya majaz mursal. Jadi mengungkapkan makna sedikit tetapi maunya banyak. Lagi kita ulang-ulang biasa ada pegang Pak. Boleh main dua boh ber namanya Pak. Tepo dua boh ni Pak. Bomamplam dua boh ber, luncur dua boh ber, lecok aju Pak. Waktu ada kala kabeh bomamplam dah yang Pak. Ya nak pelahirin Pak. Awak ceh carang-carang lagi-lagi yang model begini. Majaz mursal alaqah juz'iyah. Di begahnya kan lagi Al-Quran betul Pak. Menyebutkan sebahagian tapi maunya banyak. Menyuhainya betul yang menyutai youth mayang, hati itu mayang. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Jadi ini seperti saya tidak melihat batang hidungmu hari ini ya. Makna batang hidung apa? Hidung adalah bagian dari tubuh. Ya, nih. Artinya apa? Seluruh tubuh. Contoh lain lagi. Farka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang rukuk. Allah gayukan rukuk mentang gayuh semayang Pak. Takbir Allahu Akbar. Baca Fatihah dan Allahu Akbar. Rukuk adalah bagian daripada salat. Maka disuruh kita farka'u ma'ar raki'in. Irka'u itu dalam bentuk jamaah. Artinya apa? Salat jamaahlah kalian. Ini temayang jamaah, baik temayang tidak, kecuali dalam keadaan darurat Pak. Salat jamaahlah kalian. Satu. Yang kedua, farka'u ma'ar raki'in. Kenapa ada rukuk di situ? Salat Yahudi, salat Nasrani, salat orang-orang dulu tidak ada rukuk. Maka yang ada rukuk itu cuma umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan farka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang rukuk. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka orang-orang Yahudi salat juga, bukan tidak salat. Di dalam Taurat itu menyuruh orang untuk salat juga. Nabi Ismail alaihissalam dalam syariatnya juga menyuruh salat dan membayar zakat. Bani Israel begitu juga. Di dalam Injil juga menyuruh salat dan bayar zakat. Maka Nabi Isa mengatakan wa ausani bis salati waz zakah. Saya itu diwahyukan oleh Allah untuk mengajak Bani Israel untuk salat dan bayar zakat. Dalam Taurat begitu juga. Bagaimana salat mereka? Tafsir Al-Qurtubi membongkar isi Taurat mereka. Apa katanya? Min sifati salatil yahud, sifat salat Yahudi dan sifat salat Rasulullah sebelum turunnya kewajiban salat 5 waktu. Itu salatnya apa? Rak'ataini asyiyya wa rak'atan wa asyiyya. 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di malam hari. Orang Arab kalau menyebutkan malam itu bisa saja habis asar. Kalau menyebutkan malam bisa saja jam 10 nanti, jam 10 malam. Maka hendak perlahiran menyuruh Arab di pagi malam datang yang pagi sarapan malam putih peluh hendak perlahiran. Putih peluh untuk malam awak yang banyak. Waktu sarapan pagi pong padum. Oh sarapan pagi nak putih peluh, putih belah. Nya hendak perlahiran. Kalau mereka sarapan pagi. Oh makan siang kapan? Habis hasanya hendak perlahiran. Nya katanya bengah harus potujo. Kemudian coropohnya malam harusnya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan qulubu yauma idzin wajifah. Jadi arti wajifah itu al-khauf ma'al qalaq. Sudah takut gundah lagi. Kegundahan dan ketakutan ini cukup dahsyat kalau dibandingkan dengan ketakutan kita ketika di dunia. Kalau di dunia ketika gundah, maka tutung rumah lun kanyo kaje, ibah betul mal tenang.
Ya, nya rumah lain betul lah, rumah lain tu kamu jual lain. Oh, kata nang rumah ya. Kata nang rumah. Pun nak bantu, kamu bantu enggak? Oh, kaji kan. Menyono bantu nyona rumah lo yang bro-bro luntut lah, bantu lah. Artinya apa? Ketakutan dia cuma sebentar saja. Kenapa ada yang bantu? Tapi di padang mahsyar hana bantu, hana atau bantu. Kecuali siapa? Kalau ada punya anak saleh itu. Kalau punya anak saleh. Dibantu apa? Kalau apa namanya amal ibadah kita itu bisa menolong kita. Kita dibantu dengan apa? Ketika di dunia, fasalli li rabbika wanhar. Seorang yang salat, kalau dalam tafsir Sawi katakan as-salat al-mafruḍah, salat 5 waktu, wanhar, dan dia berkorban. Ini waw ini ada mengatakan waw ma'iyah, ada mengatakan waw ataf. Artinya dia tidak salat saja tapi dia berkorban, maka akan dipersiapkan kepada dia telaga Al-Kautsar. Kaum muslimin sedang yang dirahmati Allah. Lain hana berharap bantu. Yang menyana ada purna anu ada ami untuk kedanya. Hana ada purna inang itu untuk kedanya di padang mahsyar nanti. Ini yang disebutkan qulubu yauma idzin wajifah. Absaruha khashi'ah. Absar itu apa namanya penglihatan. Tapi ada yang mengatakan juga kalau absar itu, basir itu adalah hati maknanya. Ada yang mengatakan basir itu adalah penglihatan hati. Ada yang mengatakan basir itu adalah penglihatan jawarih, penglihatan zahir yang nampak. Absaruha khasyi'ah. Jadi penglihatan mereka itu khasyi'ah. Khasyi'ah itu khusyuk. Apa maksud khusyuknya? Maka kenapa dikatakan salat khusyuklah kalian? Yang tipulan khusyuk sembahyang. Apa maksudnya? Dia takut. Maka dikatakan dengan khusyuk itu apa? Tadarra'a. Tadarra'a wa dhalla. Sudah takut, dia merasa hina lagi. Maka orang khusyuk itu nampak dari sembahyangnya nampak. Begitu pula lah orang yang dibangkitkan di padang mahsyar nanti, ketika itu pandangannya tertunduk ke bawah, sebagaimana orang khusyuk dalam melakukan ibadah salatnya. Maka dia yang teringat apa masa lalu dia teringat. Ya, teringat masa lalu. Inilah yang disebutkan dikatakan oleh Aisyah, ya Rasulullah, ketika kami dibangkitkan dalam keadaan telanjang ya Rasulullah, kami telanjang tidak punya sendal, apakah seorang tidak malu dilihat oleh orang lain? Apa jawab Rasulullah? Ada urusan lebih dahsyat dibandingkan itu. Maka seorang itu semua tertunduk semua, tertunduk. Hanai perboleh ya mak. Lagi urung ketika tsunami. Ketika tsunami ke tebi luar ke pelung luar, ilu puntung ke jam. Baje hana tapi hana ngilu puntung, pak telok hana. Setelah beberapa jam kemudian baru dia tahu, baje tian pilu mana? Telok pidan ni pak. Kenapa? Karena ada urusan lebih dahsyat lagi daripada itu, gempa dan tsunami. Getanya sedang tidur di dalam rumah, ketika gempa pak, ngengai jakrong dan tebi luar pak. Mungkin menyojek jendela dan tebi. Duduk baru dedepu oma cili lompat dari jendela ya pak. Seorang ketika dikejar oleh anjing pak, pecerok oleh saya pak. Nyan bintih-bintih manyang teme pak. Kenapa? Karena ada urusan lebih dahsyat lagi dibandingkan bintih. Dah ya, asai pengono pak. Ika waki abe pak. Daripada ika aki abe gailu Tuhan paknya. Jadi ada di padang mahsyar begitu juga. Jadi saking sangat dahsyatnya urusan itu, karena kita tidak bisa kembali lagi. Bagaimana balik lama? Semua ada periodenya. Latar kabunna tabakan antabak. Semua itu ada periode. Jadi maksud tabak itu dalam bahasa Arab itu bisa apa namanya lantai. Bisa saja tabak itu apa namanya fase-fase. Fase yang sudah dilalui tidak bisa dilewati lagi. Fase alam kandungan tidak bisa lewati lagi. Umayat tamu dalam kandungan 3 tu lek ya rasa akiban mangat dalam kandungan nikmat ji hanji balik le mai karena kanam sekurang bulan kabeh debi hana le mai dalam dunia 60 tahun ulumnya balik tiap mendak ji le mai apa nak balik lo ibadah sudah di ini semuanya sudah ditutup. Makanya ketika seorang meninggal dunia itu kitab-kitab semua ditutup nya kayak itu habislah tugas dua malaikat ni kabeh hilun dia. Kapan dibuka kembali? Wa idza suhufun nusyirat. Nanti ketika di padang mahsyar baru dibuka kembali yang dipubut. Acikalan yang bertentangan acikalan nilai. Disitulah terjadi perdebatan situ. Seorang berdebat dan tidak mau menerima apa yang ditulis oleh Allah. Seorang berdebat dengan dua malaikat ini. Seorang berdebat dengan nabinya dia berdebat. Seorang berdebat dengan diri dia sendiri berdebat. Hai pekan mengakui lon jauh li jaro. Lumpuh yang puput angkanya lumpuh akui maknya. Ketika itu terakhir kapan? Seorang itu tidak akan dimasukkan ke dalam neraka sebelum dia mengakui semua dosa-dosanya. Kalau dia tidak mengakui dosanya, apa yang sudah tercatat di situ, dia terus dialog. Makanya Rasulullah mengatakan, man nuqisha hulika, man nuqisha halaka.
siapa yang diajak dialog oleh Allah dan malaikat, hati-hati saja, hancur dia, kata Rasulullah, celaka dia. Maka kita berdoa kepada Allah ketika dibangkitkan di padang mahsyar, tidak ada dialog sedikit pun, hanya dialog. Hanya tanya, homo neme pakai bamnya, nya menyukai dialognya, ka bermasalah nih, nya bermasalah. Disitulah kita membutuhkan kepada anak-anak kita Pak yang saleh. Disitulah kita membutuhkan kepada amal ibadah yang menolong kita nya. Yang menyona anu saleh, yang kita tolong je mangat hanya Pak. Menyona anu saleh Pak. Apalagi anak penghafal Al-Qur'an. Makanya anak-anak perleh pun nanti tutah-tutah. Tak peraya anak buku Pak, apa peng bah dia peng Pak. Artinya apa? Kita mengambil saham dia nanti Pak. Itulah saham kita untuk ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan dengan absaruha khasyi'ah. Jadi artinya apa? Dia tertunduk saja Pak. Dia khusyuk. Jadi mana khusyuk apa? Dia malu sekali Pak. Ya, di malai dah pekan leganya, pekan hana lembupunyo dan tidak bisa kembali lagi. Maka seseorang begitu juga. Ketika di padang mahsyar nanti tidak dimasukkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka sebelum dia mengakui betul lububut ya Allah. Allah itu yang Allah tunggu Pak. Kata-kata ini keluar di dalam Al-Quran itu digambarkan halaka anni maliyah, habis hartaku tidak bisa menolongku. Halaka anni sultaniyah, begitu juga hujahku sudah habis. Nyanyo lagi ya, nyan baru Pak. Gecok dua di catatan Lauhul Mahfuz, dicocokkan, coba lihat. Apakah catatan di Lauhul Mahfuz ini tidak sesuai dengan catatan kamu? Sesuai Allah. Jadi awal pekan proteh sesuai, menurut sesuai Allah. Ketika sudah sesuai, baru Allah perintahkan kepada malaikat, khudhuhu faqulluhu thumma al-jahima salluhu. Khudhuhu ini maknanya apa? Itu dalam bentuk jamaah. Khudhu jamaah, dari mana kita tahu jamaah? Dari mana kita tahu banyak? Ada waw di situ. Khudhu wahai malaikat, bukan satu malaikat, tapi banyak malaikat. Wahai malaikat, ambil dia satu orang ditangani oleh banyak malaikat. Khudhuhu faqulluhu. Kalimat khullun itu ikat tangannya ke belakang. Diikat tangannya ke belakang setelah dia mengakui semua dosa-dosanya. Kalau di dunia kahana Pak. Tidurun kai pathol menyerah aju, tapi dalam penyeram pepek dalam menyerah. Lun hana dala, lun kai pegah macam-macam. Tapi seorang yang masuk ke dalam neraka tidak pernah protes lagi dia. Bahkan dia mengakui sendiri dosanya. Ketika ditanya, ini ada dua tafsiran. Satu tafsiran yang bertanya adalah penduduk surga. Satu tafsiran lagi yang bertanya adalah malaikat. Masalahkakum fi sakar? Kenapa masuk ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Hana kamu temayang kamu. Tidak pernah ada yang menjawab kami sudah dizalimi oleh Allah, tidak ada. Kami sudah salah. Kan kamu yang patut sebenarnya simpulan yang masuk ke neraka? Tidak. Mereka mengakui semua dosa-dosa. Ya. Berarti kalau lama mengakui berarti lamalah di padang mahsyar nanti. Satu hari itu khamsina alfasana, 50.000 tahun lamanya. Ya. Jadi kalau 1000 tahun bagaimana akan ada ini? Ada 1000 tahun, ada 50.000 tahun. Mana yang benar? Dua-dua benar. 50.000 tahun lamanya itu adalah gambaran ketika manusia berada di padang mahsyar. Satu hari 50.000 tahun lamanya. Ketika sudah sampai 50.000 tahun lamanya, satu hari. 50.000 tahun yang kedua, 2 hari. Kalau yang 1000 tahun itu ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Itu apa maksudnya? Itu maksudnya apa? Perjalanan hari-hari kita yang jino Pak, nyauro jino. Perjalanan hari-hari kita sekarang. Seperti Nabi Adam alaihissalam itu berada di dalam sorga. Itu di dalam tafsir Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir mengatakan sa'atan minan nahar, cuma sebentar saja. Kalimat sa'ah bukan artinya 1 jam, tidak. Biarlah. Sebagian menafsirkan apa? Itu 1 jam, ya, 1 jam. 1 jam itu apa? 1 jam itu dalam hitungan akhirat. Dalam hitungan akhirat berarti 1 jam umur beliau kira-kira kalau 1000 tahun bagi sekian Pak. Ada umur beliau 120 tahun ya, berada di dalam surga. Berarti kalau ada umur 120 tahun, dia sudah hidup 1 jam. 60 tahun setengah jam dah hidup ni Pak. Ada umur 30 tahun 1/4 jam kita hidup di dunia ini Pak. Itu kalau perkiraan perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini keadaan ketika seorang berada di padang mahsyar. Sudah, sekarang kita lanjutkan. Ya, ini yang akan kita baca sekarang. Harus kita baca terjemahan dulu. Artinya apa? Kita jangan salah nanti memahami. Karena ini kok cerita tentang lain lagi ini. Ini cerita seorang ketika berada di padang mahsyar. Ketapa ceritanya tentang dunia lagi. Ya, coba siapa yang pendang Ustaz? Ya. Yaqulu ya. Ya.
Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula? Ya, ini kapan keluar kata-kata ini? Ini Allah ingin itulah bahasa merelai pun ini, Pak. Ya, lihat ke belakang kembali. Dulu kenapa kalian ngomong seperti ini? Ya, ini ngomongan dulu ini, Pak. Dari mana kita tahu ngomongan dulu ini? Dari tafsir Syaukani, Pak. Imam Asy-Syaukani, Imam Ibnu Asyur. Ini mereka ini mengatakan, ini perkataan orang kafir dulu sebelum mereka meninggal dunia ketika berada di dunia. Ini bukan di akhirat, tidak. Ya, jangan salah. Makanya di dalam terjemahan tidak diungkapkan di situ di mana posisi mereka sekarang. Enggak ada, Pak. Ada yang ditulis, Pak ini? Tidak ada. Makanya nanti jangan kita salah paham. Salah paham begini. Orang kafir mengatakan, apakah kami akan dibangkitkan lagi? Sedangkan di waktu itu mereka sudah dibangkitkan. Ini pernyataan mereka ketika mereka berada di dunia dulu. Ini kan Allah mengatakan lagi, ya pulang habah. Kalian dulu ngomong apa dulu ke saya, kata Allah. Pun pegah kalian nawai. Yaqulun, kalian mengatakan kata Allah Subhanahu wa taala sebelum kalian meninggal. Apa namanya? Yaquluna inna. Ya, ini ada dua tafsiran juga. Ada yang mengatakan ini perkataan orang kafir dulu. Ada yang mengatakan juga perkataan orang musyrik. Apa beda musyrik sama kafir? Kenapa di dalam surah Al-Bayyinah dibedakan antara musyrik dan kafir? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Itu ataf. Menandakan apa? Kafir dan musyrik itu berbeda. Ya, kafir musyrik berbeda. Kenapa kafir itu identik dengan ahlul kitab? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Itu min itu adalah min bayan. Min tafsili namanya. Dijelaskan siapa itu orang kafir. Orang kafir adalah ahlul kitab. Ya, nih. Bagaimana mereka kafir? Mereka sudah tahu hukum. Hukum ini haram, hukum itu apa haram, ini wajib, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Makanya mereka menutup-nutupi. Orang yang berzina itu di dalam Taurat itu harus dirajam. Orang yang pencuri di dalam Taurat harus potong tangan. Dalam Injil begitu juga. Tapi mereka menutup-nutupi. Kenapa? Karena ada dua orang Yahudi, mereka berzina, mereka minta keringanan hukuman yang ditutup Taurat. Tang hana dalam Taurat, tang bina-bina, maka menutup-nutupi itu namanya kafir namanya. Maka kafir itu berasal dari, kalau dari bahasa Arab itu kafara itu adalah menutup-nutupi. Maka kafir itu ada 7 lima. Kufur i'tiqad, menutup-nutupi jiwanya untuk mengenal Allah. Kufur ihsan, seorang yang sudah diberikan nikmat oleh Allah dia tutup jiwanya, Pak. Seakan-akan nikmat itu bukan berasal dari Allah. Ini kufur nikmat namanya, Pak. Yang ketiga kufur ihsan. Kufur ihsan yang bagaimana? Seorang beribadah tapi tidak yakin kalau ibadahnya itu diperhitungkan oleh Allah. Seorang berbuat maksiat, dia itu tidak yakin kalau maksiatnya akan dipertanggungjawabkan di depan Allah. Kemudian kufur ingkar. Ingkar itu bagaimana? Dia memang tidak mengenal Allah sama sekali, maka dia tutupi dirinya. Watai ceramah Allah, hanape ceramah habalu, hanape aja. Kenapa? Karena hatinya sudah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, kufur juhud. Juhud ini apa? Kufurnya iblis laknatullah. Dia beribadah, akhirnya dia tidak patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya ba'jud lagi iblis, Pak. Kita sudah ibadah, tahajud dan lain sebagainya, tetapi ketika itu kita tidak mau patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kufur inat. Inatnya kerhule bahasa adanya, Pak. Tungangnya, Pak. Dia sudah tahu semuanya. Dia sudah tahu kewajiban itu dari Allah. Dia sudah tahu ini tahu, tapi dia tidak mau berbuat. Temayang hae, Pak. Dia yakin kepada Allah. Lo yakin lo ke Allah. Yakin salah itu wajib, yakin lo. Nanda temayang, hana temayang. Ini kufur, masuk kepada kufur inat namanya. Yang ketujuh, ini kufur nifak. Kufur nifak apa? Seorang pandai ngomong saja, tapi tidak pandai berbuat. Inilah yang dimaksudkan oleh penafsir yang pertama. Yaqulun, orang-orang kafir 77 tadi. Ya, mereka mengatakan ketika dunia panenanyo, nikmat panena dari Allah, panena itu, Pak. 77 itu. Ada yang mengatakan itu orang musyriknya. Ya, makanya musyrik surah Al-Bayyinah itu musyrik sama kafir itu dibedakan. Musyrik itu untuk siapa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Kafaru itu keturunan Nabi Ishaq. Itulah orang-orang Bani Israel yang mereka itu menutupi dirinya untuk mengenal Allah. Satu. Wal musyrikun, keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang menyembah patung. Maka mereka dikatakan musyrik. Sudah, ini masalah pertama. Masalah yang kedua, ada penafsir mengatakan Yahudi dan Nasrani itu dikatakan dua-dua mereka kafir dan musyrik. Kenapa kafir? Mereka menutupi diri mereka, menutupi isi Taurat dan Injil. Satu. Kenapa musyrik? Yahudi musyrik, mereka menjadikan Uzair sebagai anak Tuhan. Nah, ini kan musyrik awalnya, Pak. Nasrani kenapa ada kafir dan musyrik?
karena mereka kafir, menutup-nutupi diri, menutup-nutupi Injilnya, dikatakan musyrik karena mereka apa? Menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhannya. Ya. Maka kadang-kadang seorang pada posisi kafir, pada posisi musyrik. Kadang-kadang dua posisi ini. Makanya yaqulun, ini ada dua pendapat, ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan musyrik. Ada yang mengatakan dua-dua intinya, kafir dan musyrik. Allah mengatakan begini, dulu kenapa di dunia kalian mengatakan kalimat seperti ini? Yang kepu dah semayang, kepunya, kepu je. Jino cina kalian, cina kan pembutai yang belum pernah Hawaii. Coba kata du, kata i memang, kata i memang. Jadi mereka mengatakan dulu begini. A inna la marduduna fil hafirah. Ya. Mardud ini maknanya apa? Radda ya ruddu, akan dikembalikan. Ketika di dunia, kenapa kalian ngomong kalau kami mati, kami akan dikembalikan seperti wujud asli kami dari tanah, kemudian kami akan dibangkitkan lagi? Tak mungkin, hanya mungkin namanya. Ini makna hafirah. Coba diulang kembali Pak Endang, hafirah tadi, ulangi kembali. Yaqulu, ya. Orang-orang kafir Ya. berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula? Iya, hafirah itu berasal dari kalimat hafirah, itu mengorek-ngorek. Mengorek-ngorek. Makanya nanti hafirah itu seperti kuku ya. Jadi arti mengorek-ngorek begini, mengorek-ngorek masa lalu dia Pak. Ya ini Pak. Apakah kami akan kembali seperti itu? Setelah kami mati kami akan kembali seperti itu? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan ketemu dengan saya, ya. Sebagaimana kalian dilahirkan dari rahim ibu kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Yauma ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kita pegang kata-kata ini, Pak. Apakah betul seperti itu? Nyacir kalian menyebutnya hana perlele kita ya umma lun percaya, hana percaya le, hana percaya le. Nyo percaya ke jino percaya. Ketika nanti di padang mahsyar hana perlele lun kalum patih Allah hana le. Ini sebagaimana pengakuan orang kafir, orang musyrik, bahkan kafir musyrik, apa kata mereka? Fa'tarafna bidu ahyaitana thnataini wa amatana thnataini fa'tarafna bidunubina. Ya Allah, kami sekarang baru akui kalau hidup itu dua kali ya Allah, mati itu dua kali ya Allah. Dah udip dua go yang banyak. Udip ketika di dunia dan udip di padang mahsyar. Satu Pak. Ini arti hidup maksud di sini apa? Hidup tubuh dan roh Pak. Kalau di dalam alam barzah memang roh itu tetap hidup, roh tidak pernah mati Pak. Roh tetap hidup. Ini yang dimaksudkan hidup di sini adalah hidup pertemuan antara roh dan jasad. Itu dua kali. Yang pertama di dunia, yang kedua di alam barzah. Ahyaitana tsnatain wa amatana tsnataini, engkau matikan kami dua kali ya Allah. Di mana matikan dua kali Pak? Ketika di dalam kandungan sebelum 4 bulan itu mati Pak janin Pak, tidak diberikan roh oleh Allah. Kemudian setelah itu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati yang pertama. Mati yang kedua ketika berada di alam barzakhnya nih Pak. Ketika di alam barzakh. Artinya apa? Engkau matikan, hidupkan kami dua kali, engkau matikan kami dua kali. Fa'tarafna bidunubina. Kami akui dosa kami ya Allah. Kami buat ini. Hana perlele kepula kepada Allah. Kenapa dulu tidak kalian akui? Ya. Jadi makanya sisa-sisa umur dan nyoba. Kayak hana mendendai, Pak. Hana mendendai mungkin bagah meninggal orang muda pada orang duha, Pak. Hana mendendai aja, Pak. Karena idza jaa ajaluhu fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka untuk mengisi itu isilah dengan kebaikan-kebaikan. Dah baca buku, hana perlu berdebat. Kalau kita ni kita apa nasihati hai dengar kakak. Tak apakah agak hai tajak teman hai dengar kakak apa ada urusan dengan Allah. Yang jelas tugas kita sudah selesai, Pak. Amar ma'ruf sudah selesai. Kamu buat ini salah hai dengar kakak, apa tak berjiji lama. Maka jangan berdebat dengan orang bodoh, Pak. Kata Imam Syarawi, Pak. Kalau kamu berdebat dengan orang bodoh, maka kamu akan menjadi musuh dia, Pak. Berdebatlah dengan orang pintar. Ya, lagi lembagah orang pintar kan dukun katalah. Ya, dia berdebat orang pintar jangan dukun. Ibu ahlinya ibu berdebat orang pintar memang dengan dukun. Orang pintar itu dipanggil orang pintar karena yang datang sama dia orang bodoh memang. Maka dukun itu jadi pintar memang. Maka supaya dia tidak pintar lagi bejak-jak berdukun memang, bejak-jak berdukun. Yang katakan berdebat dengan orang pintar, orang yang ilmu memang berdebat dengan mereka. Kenapa? Mereka akan menjadi temanmu nanti kata Imam Syarawi. Mereka akan menjadi teman. Kaum muslimin kan simpel sekali, hidup itu simpel. Dan kemudian hidup itu apa kata Imam Jalalain, Pak? Jalankan saja perintah Allah, tinggalkan saja apa dilarang oleh Allah. Kami rahim. Menyuruh kita ikut campur urusan kau, Pak. Memang betul kita ikut campur urusan orang lain apa supaya dia salat beribadah. Kalau nak mau ya sudahlah. Kita berdoa saja pada Allah supaya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Hana perlu kita cuci maki je, mana betul itu memang diciptakan hana betul itu. Hana kau urusan tanya, Pak. Ya, bukan urusan kita ini. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Satu ayat lagi, Pak. Tambah ayat dulu. Ini perkataan mereka dulu. Itu makna hafirah.
Hafirah itu ada berapa macam ini, dalam tafsir Qurtubi, dalam tafsir At-Tabari, di dalam tafsir Sawi, dalam tafsir Jalalain. Hafirah itu al-hayah, hayah itu kehidupan semula. Apakah kami akan dikembalikan seperti kehidupan semula? Mustahil, tidak mungkin, hana mungkinnya. Maka Allah mengembalikan kembali, pulang haba Islam, Pak. Kamu pernah mengatakan seperti ini dulu kan, kata Allah. Sekarang coba kamu lihat, kamu saya bangkitkan kembali, ya, Pak. Jadi artinya kita beryakin, Pak. Jadi iman itu yakin. Menyahana yakin berarti anda beriman, ya, Pak. Kita apapun yang dikatakan Al-Quran yakin betul, ya, Pak. Surga begini yakin, lo yakin ya Allah. Alam barzah begini lo yakin ya Allah. Ketika di padang mahsyar kamu begini, lo yakin ya Allah. Yakin betul, ya, Pak. Ya. Inilah namanya apa? Rukun iman. Yakin kepada Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diberikan syarat oleh Syekh Asy-Syangqiti di dalam kitab beliau Al-Aqaid As-Salafiyah. Seorang dikatakan beriman kalau iman itu dari hatinya dulu, Pak. Ya, yang pertama. Yakin dengan hatinya, sudah satu. Yang kedua, at-talaffuz bil lisan. Dia harus melafazkan dengan lidahnya. Saya yakin betul ini ujian dari Allah. Saya begini, saya begitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Sudah dua. Yang ketiga, wa ta'mal bil jawarih. Dia melakukan dengan anggota tubuhnya. Karena dia yakin pada Allah maka dia salat. Karena dia yakin pada Allah maka dia bersedekah. Karena dia yakin pada Allah maka dia berbuat kebaikan. Karena dia yakin pada Allah maka dia meninggalkan kejahatan-kejahatan yang dilarang oleh Allah. Karena naurung ipubut ke kebaikan karena Allah. Berarti apa? Itu kan maknanya dia tidak yakin pada Allah. Maka kenapa orang ria itu hanya gijuk pahala oleh Allah? Karena seorang beribadah melakukan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang meninggalkan kejahatan bukan karena Allah, karena CCTV. Kalau CCTV mendumi ni habis lundu malay dalam tabu kampung ni, Pak. Ganya malay orang kampung hana malay dengan Allah ya, Pak. Ge pupu mati hana malay dengan Allah. Ge cuat agau hana malay dengan Allah. Ge paju harum hana malay dengan Allah. Ikalan harum hana malay dengan Allah, Pak. Dia tidak tahu kalau ada malaikat hafadzah 8 orang, 8 malaikat hafadzah yang selalu mengontrol dan melihat dia. Ya, dia tidak tahu kalau ada rakib atid yang selalu bersama dia. Memang betul kita sidro, Pak. Kita sendiri betul, Pak. Tetapi kita tidak tahu yang gaib. Aisyah mengatakan apa dalam hadisnya? Kalian tidak bisa melihat mereka, mereka bisa melihat kalian. Ini ketika apa hadis dari Aisyah, ketika cerita tentang Jibril. Kecuali dengan izinnya, kata Aisyah, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Maka Rasulullah bisa melihat apa namanya Jibril 2 kali dalam bentuk wujud aslinya. Yang pertama di Batha itu di dekat tempat di dekat Mekah itu, ketika Rasulullah keluar dari Gua Hira. Satu. Yang kedua, inda Sidratil Muntaha, ketika di Sidratul Muntaha melihat wujud asli malaikat Jibril. Satu ayat lagi, ya. Ayat itu ana buku. Aidza kunna 'idhaman nakhirah, kalian pernah ngomong juga seperti ini kepadaku, kata Allah. Makanya hati-hati, Pak. Kata-kata kita ini semua terekam semuanya. Getanya tak tenguna, getanya tak pegat, nyota tajih, nyota temena agap, yang geulang mendung, Pak. Ini yang kalian ngomong dulu, Pak. Itu tak perlu heran, Pak. Tak perlu heran, Pak. Nyan, Pak. Kenapa tak perlu heran? Karena dalam teknologi sekarang ini, omongan kita berapa tahun yang lalu bisa direkam kembali. Ini omongan kalian. Dalam persidangan bisa dimunculkan kembali, Pak. Itu ada teknologi manusia, ya, Pak. Teknologi manusia. Ilmu Allah kan lebih dahsyat lagi, Pak. Nyan. Seperti catatan manusia, baik tapi catatan dengan pun aja, ngembuku taboh, ngempulpen taboh, Pak. Malaikat ni, Pak. Kek dah lagi, Pak. Catatan habis tinta pinjam tinta taboh ni. Bukan begitu, ya, Pak. Mereka catatannya lebih dahsyat lagi, Pak. Ya, Pak. Kitab marqum, kitab digital. Digital kitabnya, Pak. Semua terekam terus, Pak. Tinggal buka saja rekaman itu. Ini kamu pernah ngomong ini puluhan tahun yang lalu. Punya dunia saja bisa terekam, apalagi ini. Artinya apa? Bintih-bintihnya bisa juga merekam suara, Pak. Dengan teknologi-teknologi ini, Pak. Ya. Artinya suara kita juga bisa leho nempak waktu kemudian bisa dimunculkan kembali. Wallahu a'lam bishawab bagaimana. Itu teknologi dan ilmu manusia. Lebih dahsyat lagi yang menciptakan manusia itu sendiri, Pak. Ya. Itu beda bagaimana, Pak. Maka kalian dulu pernah ngomong kepadaku kan begini. Aidza kunna 'idham. Idham itu apa? Idham itu tulang belulang. Tulang belulang nakhirah. Nakhirah itu apa? Nakhirah yang sudah hancur. Dalam tafsir Asy-Syaukani, apa kata beliau? Nakhirah itu tulang yang sudah hancur. Idza habbatir riyahu, apabila ditiup angin maka dia akan berterbangan. Fambafarat, dia berterbangan. Artinya apa? Ketika kita meninggal nanti, yang tulung-tulung hancur, numba alu-alu sekali, Pak. Saya sanggup membangkitkan kalian kembali, kata Allah. Baik ini pikiran, kata Allah. Maknanya apa? Kalian jangan pikirkan hal yang kecil itu. Kenapa tidak kalian pikirkan langit, bagaimana saya bangun langit itu?
Penciptaan langit lebih dahsyat dibandingkan penciptaan manusia. Awak tahu ni fikir peng receh ni fikir. Kibannya pepe receh ni fikir mai. Menyolong mati kibannya kibar rezeki le, rezeki le fikir le apa. Coba lihat binatang itu, Pak. Ada enggak pernah Allah sengsarakan binatang dengan tidak berikan rezeki kepada binatang? Tidak. Lemah teman-teman menumba. Kalau lemah hana kejo rezeki oleh Allah karena tidak punya akal, maka piju-piju dan mati menum lemah. Tapi diberikan nikmat oleh Allah. Burung yang terbang di langit dan fikir kita pandainya nikmat rezeki, Pak. Allah mengatakan kalau kalian lihat, coba lihat burung-burung yang terbang itu. Siapa yang membuat mereka seperti itu? Ma yumsikuhunna illa Rahman. Yang membuat sayap mereka begitu itu saya, kata Allah. Kenapa ketika dia mengepakkan sayap, perhatikan burung, Pak. Kenapa ketika dia mengepakkan cepat-cepat sayapnya, setelah habis itu dia lepaskan sayapnya dan dia terbang gitu. Kenapa tidak jatuh dia, Pak? Allah begini, coba kamu lihat kenapa dia tidak jatuh. Setelah diselidiki, rupanya setelah dia kepak-kepak sayap itu, dia akan memenuhi pundi-pundi udara yang ada di bawah ketiaknya. Setelah udara itu penuh, maka dia menggelembung dan dia itu tidak jatuh. Allah mengatakan, coba lihat dia, itu nikmat yang saya berikan kepada dia. Setelah pundi-pundi udara ini kosong, maka dia kepakkan lagi sayapnya dengan cepat sekali untuk memenuhi lagi. Setelah itu dia lepaskan lagi, maka dia tidak jatuh. Masih yumsikuhunna illa Rahman, kata Allah. Yang membuat dia seperti itu adalah saya. Dia tidak punya akal, kata Allah. Rezeki juga saya yang berikan. Cuma manusia saja kagejo akai, gejo sempurna, semua sempurna. Apa yang tidak ada sama manusia, itu yang nampak manusia. Cuma dia saja tidak pandai mensyukuri nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sedikit lagi nih, akhirah. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Atau ini untuk ini saja, minggu depan saja ini. Pertemuan selanjutnya saja ya, Ahad. Karena nanti kalau ini panjang lagi nih, ya. Jadi saya rasa cukup sekian saja. Ini dialog nanti di luar ini saja, Pak. Ya. Nanti panjang lagi nanti. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.